Selamat datang kembali bersama kita berdua, Yes. dua host yang sedang mencari rezeki. Bisa. Iya. Tentunya masih di mana Pak? Tanpa naskah. Wah, lupa ada yang kelewat sih tadi. Belum ngenalin nama ya. Oh iya betul. Mau kenalan lagi. Kenalan lagi ya. Kayak ini kan alhamdulillah ya kita itu sekarang sudah mencapai 80 ya, 80 subscriber ya. 81. Ya mungkin ya tadi udah nambah lagi Nambah. mungkin ya gitu. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, Iya, ya oke lah, karena kan ada pepatah tak kenal maka tak sayang. gitu Asik. kan. Kalau disayang kan enak lah ya. Oh, banyak orang itu dia. teman-teman. Oke deh, kalau kayak gitu ya. Ya. Mungkin buat teman-teman yang first time melihat kegabutan kita di Oh iya betul. mungkin kita tanya ya, ini siapa? Tujuannya mau apa gitu kan? Tujuan mau ngapain? Oke lah, gini lah. Oke. Perkenalkan, nama saya Asep Codet. Saya Jajang Kupat. Jejak kupat. Jajang Kupat. Iya. Iya. Jadi kami berdua ini Ya. adalah segelintir orang-orang yang sedang pengen apa ya, berkreasi mungkin ya. Berkreasi tapi nggak pernah kreasi kan? Berkreasi atau menyalurkan kreativitas. Menyalurkan kreativitas, ngomong ke sana ke sini, ngalor ngidul, Betul. nggak ada tujuannya, tapi ya mungkin dari semua obrolannya sedikit-sedikit mah ada meren. Seenggaknya ada yang nyangkut lah. Iya, aya meren. Aya gitu. meren. Mana aya 100. Tuh, 110. Oh naik 150 ya. Ya. Dan tentunya kita masih ada di segmentasi self reward ya. Oh iya, kita masih berada di segmentasi self reward yang dimana mungkin buat teman-teman di sini yang mungkin belum tahu self reward itu apa sih, dan juga self reward itu kan nggak berbentuk uang ya. Betul, nggak selalu bisa berbentuk waktu yang mungkin waktu luang kita, mungkin kita dipertemukan dengan jodoh kita, kan itu juga punya jodoh. Terus akhirnya jodoh kita itu pas banget gitu, seperti apa yang kita harapkan, mungkin ya baik ya gitulah. Dan juga mungkin self reward kita itu kan bisa juga berbentuk kayak kemarin sempat diobrolin itu aktivitas sederhana kayak bangun tidur, mungkin bangun tidur di pagi hari, melihat dunia masih fine gitu ya. Terus kita masih bisa bernafas dengan lega. Ya itu rezeki bisa bisa berkedip juga mata kita dengan normal, dan juga bisa kentut dan berak lancar. Itu kalau nggak bisa dioperasi mahal. Iya kan? Iya sih, benar. Bener loh. Makanya bersyukur buat teman-teman yang masih bisa berak atau apa namanya. Mohon maaf ya. Ini kita ini aja. Intermezzo aja gitu. Dan by the way, kemarin sempat ini dulu nih sama host yang lainnya. Oh iya, kamu kemana ini? Wah, sedang tidak sehat. Tidak sehat, tapi emang benar-benar cuaca kemarin itu banyak juga sih. Gak hanya cuman kamu, tapi teman-teman di tempat kerja, ya teman-teman sekolah dulu juga ya sempat lah ngasih story-nya lagi apa ya, perawatan atau penyembuhan pasca sakit lah gitu. Ya tipikal sakitnya kok mirip-mirip ya. Itu dia. Ya, emang itu tuh emang lagi emang lagi musimnya lah gitu, karena perpindahan musim dari ya apa sih namanya, musim pancaroba lah ya, ke musim hujan mungkin ya. Tapi kok terlalu kebetulan samanya. Gitu sih ya, silakan teman-teman simpulkan sendiri ya. Iya, ya segala penyakit itu kan emang datangnya dari Sang Maha Kuasa ya, Sang Maha Pencipta ya. Lagi-lagi ya kita harus inilah harus percaya sama Tuhan kita. Betul. Dan juga pasti setiap penyakit juga pasti ada obatnya. Nggak mungkin nggak ada ya. Iya, bahkan penyakit hati pun ada obatnya. Betul. Iya. Apa itu? Baygon. Ya, bercanda. Aku jadi ingat sama orang yang itu yang pernah
stiker WhatsApp tuh. Oh iya. Yang apa yang baygon yang yang bapak itu tahu? Iya, iya. Yang bapak kan? Bener-bener. Jadi kayak yang asli tapi kayaknya asli deh ya. Kayaknya asli. Itu ya siapa tahu kan emang suka yang kayak gitu. Kita nggak tahu ya. Tapi keren sih. Ada kan? Keren. Keren. Oke lah, Ya. gini lah. Oke, buat Om Ray, Ya. hari ini kita itu ada yang mau diobrolin nih gitu ya, sedikit seputaran self reward ya. Ya. Jadi mungkin ada kolerasinya juga sama yang di episode-episode sebelumnya. Oke. Gitu. Kali ini mau ngobrolin tentang self reward yang seperti apa gitu. Oke, jadi kali ini tuh self rewardnya akan dibahas dari perspektif yang lain mungkin baca Perspektif yang lain. Oke. Kayak misalkan singkatnya lah. Hmm. Jadi hidup ini tuh misalkan teman-teman lagi ngerasa capek gitu ya kan satu hal. Tapi di sisi lain teman-teman lupa nih untuk menghargai dirinya sendiri. Oh, iya sih. Tapi terkadang emang kayak gitu ya manusia itu. Itu dia. Makanya kenapa yang namanya self reward itu tuh penting. Pertama kenapa? Karena teman-teman bisa merefresh lagi pikiran, bisa merefresh lagi, setidaknya agak sedikit merubah keadaan lah gitu. Walaupun mungkin bicara soal itu kayaknya relatif ya. Mau berubah atau enggak, kayaknya ya ikutin aja lah pokoknya harusnya. Tapi yang paling penting itu ya sekali lagi self reward itu sendiri. Teman-teman jangan sampai lupa menghargai diri atau mengapresiasi diri gitu di sela-sela kesibukan, kepenatan dan lain macam sebagainya lah. Jadi wah enjoy aja. Enjoy sih. Itu sih. Tapi by the way ngomong-ngomong, sorry nih ya. Ya. Sorry banget. Tadi pas lagi aku tuh kepikiran ya waktu pas udah di menit-menit detik-detik sebelumnya. Oke. Aku kepikiran apakah ini video sudah di play atau belum gitu di handphone itu. Oh. Jadi ntar ya aku mau cek dulu ya. Aduh, sorry. Iya benar. Ampun. Jadi ya emang gitu ya. Kadang aku tuh kadang suka lupa kayak gitu. Sama hal-hal yang itu sebenarnya hal-hal kecil ya. Iya. Hal-hal kecil tapi bisa berimbasnya besar juga. Apalagi kalau kita udah ngobrol mungkin sekitar 1 jam atau 2 jam gitu ya. Dan kalau misalkan emang benar-benar ini video belum di play, mood aku langsung turun. Asli. Drop ya. Drop Udah sejam coba. Oh, iya pasti. Tapi aku juga pernah gitu kan, yang di Spotify itu nge-tag Spotify. Itu udah enak. Gimana ceritanya? Wah, pokoknya lagi mau numpahin isi pikiran lah. Wah, tag gitu segala macem pas lihat. Anjir belum direkam. Kayaknya sejam lebih dah kalau nggak salah. Oh, itu lagi lancar-lancarnya tuh. Ngawang-ngawang. Padahal kita itu lagi banyak insight lah misalkan ya. Semua diobrolin dengan lancar, dengan enak lah nikmat lah gitu. Ya. Nah itu perasaannya gimana? Nggak, langsung dimatiin aja udah. Kas aja HP-nya. Nah, besok lagi dah. Besok lagi ngetek-nya. Kan bete gitu loh. Asli bete ya, asli. Pasti kocak itu. Jadi hitung-hitung kayak orang gila waktu itu ngomong sendiri. Iya ya, jadi ya, padahal apalagi kalau misalkan ya kita take yang kedua kalinya tapi blank. Tapi itu sering sih aku alami. Oh gitu. Wah, itu tantangannya ya. Nah, kayaknya hampir setiap podcaster punya masalah yang sama nih. Bisa jadi sih. Aku juga mungkin berpikirannya podcaster yang udah besar gitu ya. Pasti ada kendala kayak gitulah. Tapi sekali lagi ya. Mungkin yang podcaster yang mandiri kayak kita lah, saya dibilang mandiri. Soalnya kan kita berdua di sini di belakang layar tuh nggak ada orang. Tapi soalnya kan host kita yang lainnya kan pada sibuknya. Betul. Belum bisa nyempetin waktunya ke sini. Jadi ini aslinya nih. Ini kali ini kamera itu nggak ada yang jaga. Nggak ada operator. Gitu. Jadi nggak ada yang ngasih tahu. Makanya tadi juga aku bilang, nih aku agak lupa nih gitu kan. Apakah ini udah di play atau belum gitu kan? Bahaya kalau belum kan. Makanya ya udah deh, aku ke belakang dulu gitu kan. Tapi ternyata alhamdulillah lancar. Semua ke record. Nah itu. Ya oke. Mungkin ngomong-ngomong soal tadi nih Pak Cep ya, soal menghargai diri sendiri gitu. Teman-teman pernah nggak sih kayak capek karena tuntutan kerja, keluarga, finansial dan juga ekspektasi lainnya gitu. Misalkan teman-teman udah sibuk nih kerja, dikarenakan mungkin
etos kerjanya ini padat tinggi banget. Tinggi banget. Terus sekalinya nemu waktu istirahat, teman-teman malah lupa ternyata masih ada waktu untuk entah itu main, entah itu melakukan kegiatan yang menyenangkan lah gitu. Itu sebenarnya sayang banget baca kalau dilewatin. Oh iya dong, pasti. Makanya kenapa harus rajin-rajin inget deh. Rajin-rajin inget dengan menghargai diri sendiri. Nah, mungkin teman-teman juga sering banget dengar kayak budaya yang harus kuat dan juga jangan manja. Oke, kayaknya kalau zaman anjir, jangan manja. Jangan manja. Zaman itu kan singkatan. Oh iya benar. Zaman, jangan manja. Bener. Baca. Bener. Betul. Ente nggak salah. Itu tadi mah disingkat. Yang salah tadi lidahan. Lidah. Belepotan. Tapi emang ya nggak apa-apa sih. Emang bener. Jangan manja. Jangan manja. Gitu. Karena nggak menutup kemungkinan di seumuran kita juga banyak loh yang masih manja. Ya. Ya mungkin bentuknya lain-lain lah. Lain-lain. Manja akan hal apa gitu. Cuman ya janganlah gitu ya. Karena apa? Ntar antum bakal kelihatan aneh sendiri, seriusan. Orang di sekeliling kamu nanti malah mikirnya kayak, ini orang pas TK ditemenin gak ya sama ibunya? Gitu kan. Iya. Gitu. Jadi makanya udah jangan manja, kecuali manja akan satu hal lah. Mungkin teman-teman ngerti. Gitu kan. Yang sudah menikah. Berlaku juga untuk ya. Oh iya gitu. Iya dong. Silahkan bermanja-manjalah dengan pasangan kalian. Betul. Manja-manja asalkan jangan berlebihan juga. Asa berlebihan. Nanti malah balik manja. kita yang jadi pusingnya ya. Tapi kan nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa sih. Cuman kan pasti ngerasanya kayak pasangan tuh anjir lah kan. Manja kok malah dibalikin. Iya. Pusing gitu maksudnya. Nah lalu setelah itu standar sukses yang bikin kita ini terus lari tanpa jeda. Nah, ini ngomong-ngomong soal ini jadi inget sama salah satu lagunya si For Revenge yang jeda. Aku suka For Revenge tapi belum semuanya aku hafal lagunya. Nah itu termasuk yang jeda ini. Tapi tahu nggak biasanya ya aku suka ke-trigger sama lagu di mana yang lagunya mungkin menurutku ini asing, tapi begitu aku ngedengar refnya, oh iya apa sih ya. Kira-kira tahu gak refnya apa yang itu? Nah jeda. Lekaslah pulang sebelum datang esok harian. Lekaslah pulang. Nah itu jeda tuh. Oh iya. Nah tapi di sana tuh pulang yang dimaksud tuh pulang ke dirinya sendiri. Oh, gitu. Balik lagi ke dirinya sendiri. Jadi kita jangan jadi fake di depan pasangan kita. Oh, mungkin kita itu sebelumnya jadi badut untuk menghibur pasangan atau orang-orang di sekeliling kita demi untuk meraih perhatian atau misalkan supaya kita dikasihani atau kayak gimana mungkin. Bisa jadi ya. Bisa juga kayak gitu. Padahal itu sebenarnya bukan diri kita banget gitu kan. Jadi kan capek kan. Ya, jadi kayak memanipulasi diri sendiri kalau gitu. Iya. Makanya kenapa di lagu itu dibilang bahwa kita juga harus butuh jeda untuk balik lagi ke diri sendiri gitu. Iya. Jangan di luar dengan persona yang lain, tapi kalian sendiri malah gak nyaman dengan hal itu. Aku jadi dengar pepatah. Be yourself. Wah, itu dia. Jadi kemana-mana pun juga ya udah be yourself aja. Mau kita bekerja, mau kita mungkin bercengkrama mungkin dengan pasangan. Bisa ade atau siapa kan gitu. Iya bisa aja kan. Kalau aku seringnya sama kucing, pacet. Lewat aja. Lewat ya. Diselus-selus gitu kan, bayar. Itu fun fact-nya ya. Kalau kita ngelus kucing, katanya bisa merehatkan pikiran juga. Jadi kayak relax ya. Tapi aku juga sih suka iseng-iseng ya kalau ada sebelum masuk kantor di pintu atau gerbangnya itu biasanya suka ada kucing. Kucingnya itu setiap hari emang kucing itu aja. Oke. Nah kadang aku juga suka giniin kepalanya gitu doang. Udah gitu doang. Gitu doang. Tapi enak kan kayak kitanya. Iya tapi ke kitanya tuh jadi kayak aduh happy ya. Walaupun mungkin kalau si kucingnya itu ngomong ngapain lagi diem misalkan diginiin naon sih ya tahu baru ngasih whiskas gitu. Nah
pengen yang dry food juga sih. Padahal dia tuh udah lagi nungguin Whiskas gitu seharian gitu. Gitu. Tapi pas tiba-tiba aku datang, Iya. tiba-tiba gini. Nah, mungkin itu Whiskas nah bere, cenah. Udah sesuai ekspektasi. Gitu Iya. kan. Gitu. Oh ya, ngomong soal ekspektasi, teman-teman juga bisa cek. Kita sempat bahas juga ya, Pak Chandra. Oh ya, di segmentasi sebelumnya ya gitu. Itu ada di playlist, teman-teman acak-acak aja di sana lah. Ya, pokoknya buat teman-teman yang baru datang yang belum tahu nih gitu ya tentang segmentasi apa aja sih gitu yang udah kita bikin gitu ya. Ada di situ semua. Kalau nggak salah udah 5 lah. 5 lah. Ini berarti segmentasi ke 6 ya. Nggak kerasa ya. Dan aku sendiri pun lupa lagi. Sama lagi. Saking banyaknya sekarang udah ratusan video yang kita bikin kan. Iya, dan source kita kenceng tuh. Iya, kita short movie short video kita ya yang video ribuan ya. Tapi itu seneng banget. Gitu, itu juga kayak bentuk self reward tuh. Iyalah. Iya kan? Iya, betul. Apalagi kalau kita itu benar-benar relate juga apa yang kita omongin di hari itu, benar-benar relate sama kejadian di hari itu juga. Kejadian yang menimpa diri kita, misalkan ya kejadian apa aja sih, entah itu bahagia, sedih dan lain halnya. Ya mungkin, nah ini nih sebenarnya pasti akan ada keresahan Pak ketika kita ini sedang self reward lah, melakukan self reward, sedang mendapatkan self reward gitu. Kayak misalkan kita lagi senang-senangnya nih, tapi tiba-tiba di tengah-tengah tuh ada trouble misalkan ada apa, itu pasti berpengaruh banget ke mood. Iya. Entah itu malas untuk berinteraksi dengan orang, tidak memperhatikan diri dan lain sebagainya gitu. Jadi benar yang kata Antum di video yang sebelumnya, kita itu sebenarnya butuh diam tanpa terdistraksi. Iya. Ya itu, wah, keren sih, cobain dah, bener. Tapi aku juga itu kata-kata itu dari host kita yang satunya. Oh ya? Yang dari Paman Dwi. Oh, Paman Dwi. Paman diam tanpa distraksi diam. Nah, gitu. Oh iya ya. Besok aku bayar cicilan. Nah, udah tengah bulan deh. Ya. Iya, udah pertengahan bulan lagi. Keresahan kami itu sama nyambung ya. Gitu kan, gak kerasa udah tengah-tengah lagi. Perasaan tanggal 1 kemarin dah. Iya. Sekarang udah pertengahan bulan lagi aja. Semoga teman-teman juga yang sedang mengalami hal yang sama, buat hidup kalian semenarik mungkin. Iyalah. Lakukan hal-hal yang menyenangkan. Betul. Dan tidak selalu harus dengan materi juga. Itu dia. Ya. Betul sekali. Dan lanjut nih Pak Cek. Ada lagi poin yang di mana tertulis bahwa mindset salah self reward itu bonus dan egois. Self reward ini sering dianggap buang-buang uang, takut dibilang tidak bersyukur, lalu merasa belum pantas bahagia sebelum sukses besar. Nah, yang padahal bahagia itu tidak harus menunggu kaya atau sempurna. Iya. Iya juga sih. Iya juga. Betul. Itu bukan jadi standar kita untuk mendapatkan self reward itu sendiri gitu loh. Jadi bisa dengan hal-hal yang menyenangkan lah. Apapun itu bentuknya, teman-teman. Itu. Gitu. Dan juga ya aku juga setuju juga sih gitu ya. Mungkin yang barusan mah kayaknya ya orang-orang yang seperti itu teh yang menanamkan sikap kalau aku enggak, kan sering kita nih ya nemu teman-teman yang aku kalau misalkan belum bisa membiayai naik haji orang tua kita, kayaknya aku belum sukses gitu. Betul. Ada juga sih yang kayak gitu, tapi ya memang itu juga bisa dibilang salah satu bentuk kesuksesan atau bentuk self reward juga. Tapi karena itu memakan biaya yang besar dan juga mungkin waktu juga gitu. Makanya di sini tuh mengatakan kalau self reward itu adalah bentuk hal-hal yang menyenangkan apapun itu bentuknya, dan juga self reward itu nggak harus selalu mengeluarkan biaya. Ya kayak contoh tadi yang aku singgung di awal gitu, karena self reward itu bisa berbentuk ketika kita bangun pagi, badan sehat, bugar, kita bisa nafas dan lain halnya gitu. Pokoknya mah intinya kentut dan berak lancar. Bener. Ya itu yang lancar. Iya.
Seperti itu. Tapi kan kadang beberapa orang ada yang mengatakan kalau kayaknya kalau aku belum bisa menjadi orang itu dalam artian orang sukses yang bisa, yang mungkin mempunyai hati dermawan ya gitu. Jadi selalu nyumbang sana sini dan lain halnya. Mungkin itu jadi standar. Itu juga sebenarnya bentuk self reward, tapi nggak semua orang juga bisa melakukan hal itu. Tapi aku yakin semua orang itu pengen gitu menuju ke sana gitu, pasti, termasuk kita juga gitu ya. Tapi kan kita juga harus bisa mempertimbangkan atau memperhitungkan dan bisa kenali diri sendiri. Nah itu. Ya, kira-kira mampu nggak? Kalau misalkan belum mampu, itu kayak nggak apa-apa. Bekerjalah dengan semampu kalian, sekeras mungkin, tapi ya dengan semampunya lah gitu. Tapi jangan lupakan juga untuk menghargai diri sendiri. Karena kan bentuk self reward itu kan menghargai diri sendiri, bentuk menghargai diri sendiri. Dan juga apa sih tadi teh? Lupa lagi nih. Untuk menghargai diri sendiri dan juga agar lingkungan di sekitar tuh kayak ya dibikin ini mungkin lah sekondusif mungkin. Ya kayak gitu. Terus juga ya kalau dari aku pribadi sih ya, bentuk self reward yang paling aku bisa lakuin gitu ya. Walaupun aku belum bisa mungkin untuk memberangkatkan haji orang tua gitu ya, setidaknya aku nggak menjadi beban hidup orang tua. Jadi aku sekarang hidup mungkin bisa dibilang kok sendirian gitu. Orang tuanya kemana? Ada, alhamdulillah orang tua aku ada, tapi berbeda rumah. Itu berbeda rumah, bukan apa-apa. Aku di sini ketitipan sama keluarga besar kalau ya ini rumah harus dipelihara, dijaga supaya tidak rusak. Walaupun mungkin orang tua aku tuh punya rumah lagi di daerah yang lainnya gitu. Nah, tapi di sini juga aku menjaga hubungan antara keluarga atau orang tua dan anak gitu ya. Intinya aku di sini hidup nggak menjadi beban untuk orang tua. Nah, itu aja. Itu udah karena udah kalau jadi beban orang tua. Itu kalau nggak salah pernah ada kayak peribahasanya. Setidaknya kalau belum bisa membahagiakan orang tua, kalian jangan jadi beban untuk orang tua. Malah jadinya nambah. Betul kan? Quotes of the day. Ceti Permana 2026. Pakai highlightnya ya. Tapi bener teman-teman, karena udah nggak bisa bagi orang tua, jadi juga beban untuk orang tua. Aduh, udah itu hancur. Pindah ke GTA aja. Jangan di dunia nyata. Iya, kalau di GTA kan bebas ya. Bebas. Kita mau ngapa-ngapain juga. Ya, mau naik vortex di atas gedung juga boleh. Oh iya. Mau naik mobil kuat yang kalau kesenggol langsung meledak mobil orang lain gitu ya. Mau kita gelut sama polisi gitu ya, nggak masalah gitu ya. Bebas. Ya, jangan di sini aja gitu. Jangan. Ganti format manusia kalian gitu. Ya. Pindah ke GTA. Anjir, bener-bener terlalu itu. Yang selanjutnya adalah setelah ngasih quotes langsung kering ini aku. Nah, berarti energinya keluar banyak. Biasanya energi positif gitu kan. Gitu. Jadi apa namanya? Masih ingat lagi gitu. Gimana? Yang tadi tuh. Enggak, jangan yang serius ya. Ntar ada yang tersinggung komen, apa-apa tapi biasa. Terus self reward itu adalah salah satu kebutuhan psikologis sebenarnya teman-teman. Jadi tubuh dan pikiran itu butuh recovery, terus reward kecil yang meningkatkan motivasi dan mengurangi burnout dan stres berlebihan. Nah, pokoknya self reward itu sebenarnya bisa kayak galon. Ya, isi ulang. Oke, ya. Habis nih set, isi lagi dengan self reward lainnya. Kayak gitu. Analoginya ya berarti. Nah, kalau sebelum kita loncat ke poin selanjutnya nih,
Nanti aku juga ada ini juga lah, ada yang mau disampaikan gitu. Boleh. Wah kayaknya nih berat nih Waduh, disampaikannya gitu. Siapin air minum aja. Porsi Soalnya besar. tadi juga aku ya, Ya. pas lagi ngeluarin quotes, kering nggak sih? Langsung Energi baik itu ternyata besar juga ya. besar ya. Baterainya harus kenceng gitu. Asli, harus kenceng. Makanya juga dicas dulu tadi. Nah itu. Dan ini baca self reward yang paling berkesan. Di apa dalam waktu dekat inilah apa nih yang didapatkan dari self reward itu? Bentuk self reward aku bentuknya. dari sebenarnya ini hal yang nggak simpel-simpel juga dan nggak murah juga mungkin ya gitu. Walaupun mungkin sekarang kerasanya ya udah tinggal lakuin aja gitu karena budgetnya udah di awal gitu. Modal aku untuk ngelakuin self reward dalam bentuk ini tuh udah dari awal lah gitu, ngeluarin banyak lah gitu. Salah satunya sekarang itu aku punya hobi baru. Punya hobi baru di mana ya ini tuh sebagai pengisi waktu luang. Nah, itu. Tapi kadang waktu luang ini tuh yang aku cari gitu. Dari seminggu. Jadi dari misalnya dari 1 minggu. Kan aku kan ya tahu sendiri ya. Intensitas kerja aku kan bisa dibilang padat dan tinggi juga. Kadang seminggu tuh full kerja. Terkadang ini bisa dibilang nakal nggak tahu enggak gitu ya. Aku biasanya kalau misalnya makinnya lembur antara Sabtu dan Minggu, aku suka ngambil salah satu hari antara Sabtu atau Minggu. Dan aku apa ya namanya tuh isi waktu luangnya ini dengan menjalankan hobi aku ini. Dan hobi aku ini tuh ya ini. Nah, teman-teman kalau mau lihat ini wah ini salah satu hobi aku saat ini gitu ya. Walaupun mungkin sama teman-teman kantor juga ada juga ya teman-teman main aku kan sama teman-teman kantor nih gitu kan, kita main ini dan biasanya di hari Minggu suka ada event kecil-kecilan. Jadi kita suka ngadain sendiri buat ayolah kita ke daerah pegunungan, perbukitan, nah kita main ini gitu. Mas-masin hobi. Iya, walaupun ini di awal emang modal budget yang mungkin lumayan lah gitu. Tapi setelah itu ya udah gitu, aku nggak beli apa-apa lagi. Cuman mungkin kalau ada yang rungkat atau rungkatnya apa rusak lah gitu. Spare part yang rusak ya aku gantinya juga karena emang pakai uang juga lah gitu. Oh, apalagi sih. Pasti akan banyak yang harus diganti ya. Betul. Di maintenance gitu. Makanya gitu. Sekarang tuh ini jadi hobi baru. Iya. Tapi puas kan? Puas banget. Nah, itu tuh jadi apa? Self reward juga gitu buat diri aku gitu. Bahkan kos yang satunya lagi juga main gitu. Iya. Pak Mandu juga sama tuh ternyata. Main juga. Karena kan aku sama dia kan satu kantor. Ya, jadi begitu ada waktu luang biasanya sih hari Minggu sih. Atau enggak biasanya hari Jumat sepulang kerja. Kan biasanya kalau kerja itu kalau di hari Jumat itu pulangnya 4:30 sore. Nah biasanya dari 4:30 sore sampai maghrib ya, main aja gitu, test drive aja kecil-kecil. Jadi udah terasa apa namanya terpuaskan, barulah bisa pulang. Makanya itu ini jadi penyelamat aku di kala aku lagi apa sih jenuh. Berarti sih pasti works banget sih. Betul. Ini wah keren sih tapi apa hammer ya? Ini ini Jeep Rubicon. Agak sih itu. Gitu aja deh. Iya. Teman-teman kalau ada yang mau beli jangan ke saya. Nanti link Shopee-nya ada. Jangan ke saya. Ini udah keren tuh. Karena saya tidak jual. Nah itu dan sebenarnya hobinya tuh beliau ini bukan cuman RC doang. Ini juga sempat ada hobi yang sama dengan host kita juga nih dengan Pras. Ya gitu. Kalau nggak salah kita juga pernah menyinggung hal itu di episode berapa waktu di cafe. Oh, ya. Gitu. Ya begitulah. Jadi, ya itu tuh adalah bentuk self reward dari aku lah gitu. Ya. Kamu gimana? Kalau aku sebenarnya cukup simpel. Kalau di episode sebelumnya sempat di-spill juga salah satunya. Jadi suka diem di tempat yang gelap. Terus pikiran tuh kayak, anjir. Wah ini dulu pernah kayak gini tapi sekarang masih ada tuh berarti Allah tuh masih ngasih kesempatan untuk aku gitu loh untuk masih tetap hidup bernafas dan
nginjekin kaki di planet ini gitu. Walaupun terkadang dalam keadaan tersebut suka nyari self reward itu yang bentuknya ini terlalu absurd. Contohnya, Nah, contohnya, ini teman-teman kan pasti penasaran kan? Makanya aku langsung pancing. Contohnya apa? Misalkan gitu. Aku lagi ada unek-unek nih sama orang. Unek-unek sama orang. Sama aku jailin. Kita di bom WhatsApp biasanya. Meledak. Itu toolsnya ada tuh. Jadi blast langsung 4.000 chat. Beneran, langsung nge-hang HP-nya. Wah, ini destroyer. Ternyata dia hobinya mendestroyer HP orang lain. Saya, ntar orang yang ditargetin itu malah besok kayak, anjir kenapa ya? Sebelum tiba-tiba nge-lag gitu. Tahu nanya ke gua gitu. Pak Anonymous kayak. Untung ya aku nggak pernah bikin dia marah ya. Enggak. Jadi dia nggak pernah bikin dia kesel. Jadi kalau dia, aduh bahaya banget kalau dia nggak sampai ada udah sama aku deh. Nge-hang sama aku ya. Karena iya terlalu inilah beliau ini terlalu apa namanya kayak apa ya? Jadi tiap ketemu tuh kayak intimidasi gitu loh Pak Cep. Oh mengintimidasi. Iya. Wah anjing nggak suka bola, Persib kemarin kalah 3-0. Terus kenapa? Ya terus kenapa? Ya kan. Toh mau Persib menang atau kalah juga kan kita ya tetap gini-gini aja gitu. Tetap kita aja. Ya kan? Kerja ya tetap aja jamnya jam segitu. Nah, gajiannya juga tetap sama. Nominalnya tetap juga. Nominalnya tetap sama gitu. Ya, apakah gitu kan? Bakal berubah tanggalnya atau bakal berubah nominalnya? Enggak. Sama aja. Itu mah apa ya kayak kepuasan tersendiri mungkin. Iya. Gitu kan tidak akan terjadi juga kayak tanpa naskah ekspresif kan. Belum kan. Iya. Kayak gitu teman-teman. Maksud gue asli dijauhin anjir. Ya kalau kayak keadaannya kayaknya harus nyari apa ya sesuatu yang menyenangkan gitu. Kadang-kadang suka melipir ke bagian yang lain kalau beres. SKSD aja. SKSD gitu. Baru lihat iya. Cuy gimana ngobrol kan punya segala kayak gitu. Ya sih jadi misalkan ya kayak bertemu dengan orang baru, terus kita bisa berkomunikasi dengan baik, ya itu juga sebenarnya jadi self reward juga sih. Bisa kan? Jadi memperluas apa namanya itu teman lah. Ya teman kan teman, jaringan, channel, bukan jaringan teroris. Bukan jaringan hard ya. Kalau aku sih cukup simpel teman-teman. Mungkin kalau teman-teman juga pengen nyobain hal itu silahkan. Tapi jangan sampai nggak suka bola kalau cowok. Udah. Yang cewek aja juga suka bola. Itu yang bikin minder. Bahkan anak sendiri suka bola. Anakku sendiri ya, anakku sendiri juga suka bola. Itu. Jadi diintimidasi lah. Jadi ya udahlah, cuman itu konteksnya bercanda lah ya. Gitu-gitu. Iya. Bercanda terus. Yang lainnya adalah self reward itu adalah hal yang berbeda nih dengan pelampiasan. Oke. Memang sih kadang-kadang itu kita ingin mendapatkan self reward tapi di balik itu semua ada tujuan tertentu. Nah, misalkan kayak pelampiasan akan suatu hal. Mungkin kalau yang lebih relate banget buat teman-teman kayak apalagi kalau lagi teman-teman ini masih pelajar lah ya. Di umur-umur segitu pasti lagi ininya lah. Apa namanya kalau kucing tuh birahi lah ya. Birahi. Ya, gitu kan. Guys. Nah, jangan lupa ketika kalian sedang melakukan hal tersebut, kalian harus ingat batasan juga. Betul. Ya. Bahaya. Waduh, bahaya. Kalau nggak tahu batasannya bahaya. Pernah kan gelap sama cinta jangan. Iya. Bahaya banget. Cyanida kalah sih. Pokoknya Pokoknya yang akan merasakan bahaya bukan kalian aja. Bukan hanya kalian aja tapi dengan pasangan itu. Dan juga bisa jadi dengan keluarga besarnya juga. Itu berefek. Jadi berefeknya juga kemana-mana. Itu karena saking stresnya. Jadi ya itulah tadi jangan terlalu dalam gitu loh. Karena kadang-kadang kalau udah terlalu dalam pun juga kitanya ada yang bisa naik lagi ke permukaan, ada yang justru malah jatuh tenggelam, falling faster aja. Falling faster. Gitu kan. Betul. Itu. Makanya harus ada boundaries lah. Teman-teman juga harus menyadari akan hal itu. Gitu sih teman-teman. Nah, lalu selanjutnya adalah
pelampiasan kayak impulsif berlebihan sering berujung dengan penyesalan. Betul. Itu kalau udah nyampe di titik penyesalan, kalian bakal PR lagi Pace. Aku jadi inget sesuatu. Apa tuh? Dulu kan aku tuh emang sih. Tadi kan ada kolerasinya ya antara self reward dan pelampiasan. Ya. Sebenarnya itu menurut aku tuh tipis banget. Nah, setipis apa nih? Tipis banget. Oke. Jadi gini. Kadang aku tuh menginginkan suatu barang. Okay. Biasanya lagi-lagi ya kalau anak laki-laki kalau nggak wajar. Ya mainan lah biasanya. Ya. Suka dengan mainan gitu. Dengan ya contohnya tadi aku kan kasih spill gitu. Nah, dulu tuh waktu pas di episode pertama kalau nggak salah tuh. Oke. Pernah kan aku disinggung masalah hobi. Ya, benar. Jangan membuat hobi kalian tuh membuat kalian sendiri menjadi pusing sendiri atau jadi tersiksa sama diri sendiri. Contoh, hobi itu boleh, tapi kalian harus ngotak. Itu benar. Jangan sampai kalian menjadi kayak aku. Aku dulu ya. pengen punya mobil RC. Oke. Ya. Begitu gajian, dapat uang gede secara mendadak dong. Benar. Tapi aku melupakan kebutuhan lainnya yang benar-benar urgent. Oke, penting lah. Contoh, aku membeli RC, tapi aku melupakan jatah makan aku selama sebulan. Oh iya, makanya aku belinya mie satu dus. Nah itu tuh salah satu contohnya. Jadi jangan goblok dalam berhobi lah paling gitu ya. Ya, jangan goblok dalam berhobi serius. Nah, jadi kayak gitu. Itu aku sengaja aku spill kayak gitu. Ya. Sengaja aku spill kebodohan aku karena aku pengen semua orang di sini tuh mendengarkan efeknya apa sih? Gitu. Nah, dampaknya apa? Dampaknya apa sih? Benar. Ya dampaknya itu. Aku jadi makan mie 1 bulan. Satu hari aku makan dua kali lah. Oke. Ya walaupun mungkin ada sama nasi gitu ya. Walaupun seenggaknya nasi juga ada lah, masih oke, masih ada gitu. Tapi setiap harinya itu menunya itu aja. Nah, pasti. Dengan mie gitu. Ya. Selama 1 bulan full. Sampai aku dapat gaji lagi, di situ aku mulai tersadarkan. Oh iya juga. Ternyata nggak enak juga ya makan setiap hari sama mie gitu ya. Ya apalagi kan aku kan orangnya beragam ya dulu, omnivora lah ibaratnya. Aku makan segala. Ya dalam artian bukan bangku dimakan juga gitu. Besi kan nggak mungkin ya pastinya. Iya, jadi harus bisa mengendalikan dan tahu batasan. Betul. Jaga-jaga gitu. Beliau apa diandung sama Indomie. Asli bahaya asli. Jadi ya pasti banyak sih baca kayak gitu cuman ya udah maksudnya setelah kalian tahu gitu kan ya mungkin di antara teman-teman yang lain juga pasti udah ada yang tahu lah. Kita hanya reminder aja, mengingatkan kembali. Ya, karena saya pribadi pun kalau di posisi yang sama kayaknya bakal gitu, Pak Jeff. Itu tuh gara-gara pengen gimana caranya self reward aku tuh harus tercapai di bulan ini, dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat. Begitu pas udah gajian, kesempatan. Ada nih, ya kan? Kesempatan nih. Cek. Oh, tiba-tiba langsung. Aduh, saldonya tidak kawan. Salah strategi kawan. Makan mie 1 bulan. Aduh, itu dia makannya. Kalau Indomie nggak mau endorse kalian aja. Indomie itu makannya asli. Iya kan? Entarnya malah jadi pusing sendiri. Jadi terukur aja lah gitu. Ya, terukur. Tapi emang ada kadang-kala kalau cowok tuh emang begitu Pak Cek. Betul. Ya kan? Betul. Sekalinya diingetin entah itu sama teman atau siapapun kayak anjing apaan sih lah udah. Iya. Ya kan? Tapi kadang juga oh iya. Nah, didengar. Tapi nggak pernah denger. Cuma oh iya. Sama istri ya mana ya? Waduh tahu aja. Ada kan? Sama istri. Ya ini. Tolong ini. Ya. Saya tidak bisa bebas. Ujung-ujungnya bang. Iya. Tuh kan dibilangin berapa kali. Padahal masih aman sebenarnya. Iya bener. Cuman dia lebih awal biasa tuh. Iya. Dasar akunting. Tapi aku sayang. Gitu. Gitu maksudnya.
Itulah tahu batasan ya. Apalagi itu tadi yang kayak yang kata Cepi, kalau kita udah punya pasangan, ya keluarga kecil, itu kita pasti akan lebih dipertimbangkan gitu untuk segala sesuatunya. Iya betul. Tapi kita tuh di situ jadi dituntut bakal berpikir lebih bijak dalam menentukan pilihan. Jadi begitu misalkan kita berpenghasilan, karena kan kita laki-laki harus ngasih nafkah buat istri dan anak-anak gitu. Lalu tiba-tiba di satu sisi dibenturkan dengan hobi kita. Jadi ya semua orang juga pasti udah tahu lah gitu. Yang mana yang harus diutamakan, mana yang jangan dulu. Ya, gitu. Depending dulu lah gitu. Depending dulu hobinya lah gitu. Di lain waktu yang pas mungkin. Ini aku bisa ngomong kayak gini karena aku belum nikah aja sih gitu. Jadi beberapa waktu ke depan setelah menikah. Iya. Gitu. Jadi itulah sih teman-teman, dan sebenarnya apa ya? Kalau kita ngobrolin self reward di sela-sela, ya bisa dibilang kurang menyenangkan lah ya, di hari yang kurang menyenangkan. Walaupun sebenarnya nggak ada hari yang nggak menyenangkan sebenarnya. Semua hari itu menyenangkan, tergantung kita memperlakukannya gitu. Atau kita beraktivitas apalah gitu ya, pasti menyenangkan. Pasti menyenangkan, kan banyak hal yang menyenangkan lah gitu. Jadi apa namanya, lagi-lagi mengingatkan kalau misalkan kalian butuh kayak capek, bisa melipir dulu, entah itu ketemu sama orang baru dulu atau kayak gimana, atau ke warkop gitu kan, ajak ngobrol abang-abangnya. Walaupun nanti abang-abang yang curhat balik. Asli gitu. Tapi seru juga ya. Tapi seru Serius. juga ya. Aku tuh sering banget ya kayak misalkan lagi misalkan sebelum kerja nih. Sebelum masuk ke tempat kerja itu di depan gerbang tuh suka karena ada warung kopi. Warung itu di mana kan kadang yang nongkrong tuh kalau enggak sama teman-teman satu kantor, biasanya sama orang yang di beda kantor, di beda perusahaan. Kan di situ kan perusahaannya ada 3 lah gitu, katakan ada 3. Jadi bisa ngobrol, sharing atau apapun, atau juga mungkin ada orang-orang yang sama-sama pekerja yang mungkin singgah ke situ. Lalu akhirnya kita memberanikan diri untuk membuka obrolan, dan biasanya orang yang seperti itu suka tumpah lah semua ini teh, curahannya teh gitu. Dan kadang aku juga suka belajar untuk diri sendiri tuh ya dari orang lain. Belajar gitu untuk improvisasi diri sendiri gitu. Dan ya mungkin segelintir isi dari podcast ini juga kadang aku suka sematkan cerita-cerita dari orang-orang yang pernah aku temuin. Itu gitu. Seru juga. Itu bisa dibedah banyak lah gitu kan. Seru juga sih. Karena itu kalau kita misalkan self rewardnya belum tercapai nih, terus teman-teman mikir kayak apa waktu yang pasnya kapan sih, itu nggak bisa ditebak. Iya benar. Susah, seriusan dah. Tapi alangkah baiknya kita mesti prepare dulu untuk antisipasi, karena sering banget dulu kayak gitu Pak Cep. Jadi udah amat, udahlah, penting gue seneng gitu kan. Taunya kenapa saya tidak berjemur aja pagi-pagi di tengah lapangan, ya kan? Gitu. Jadi, anjir, itu betanya lama sih. Iya, pasti kan. Aku bisa merasakannya itu. Iya kan, aduh, tambah lagi kalau sekarang ada yang ngingetin, jadi ya udahlah, ya doang kan. Iya. Tadinya ya sebenarnya banyak lah yang mau aku ini yang kejar gitu, cuman ya udah. Tapi bakal banyak bahasanya nanti. Tapi jawabannya sama tuh biasanya. Mungkin sampai pagi ini bahasanya juga belum kelar-kelar. Nggak boleh masuk kerja. Gitu. Jadi pokoknya buat teman-teman lancar selalu untuk menggapai si self reward itu sendiri. Amin. Baik itu karena diri kalian sendiri ataupun mungkin dari orang lain yang sekiranya memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi intinya sih dari si self reward di episode ini tuh itu tadi, be yourself. Be yourself aja lah. Be yourself aja teman-teman, kayak gitu. Dan berhubung poinnya sudah habis ternyata. Iya. Poinnya sudah habis dan kita juga mungkin harus melanjutkan lagi aktivitas kita masing-masing. Dan jangan lupa juga abis ini tentunya masih ada episode terbaru, masih dari di segmentasi self reward. Self reward. Tungguin aja. Tungguin. Pasti
seenggaknya bikin kalian berpikir ulang. Ya. Akan yang kayak gitu. Itu ya. Gitu aja ya teman-teman. Yes. Ya lagi-lagi kan kita di sini cuman ngobrol ke sana ke sini aja deh. Ya. Kalaupun memang ada kekurangan silahkan kalian tambahkan di kolom komentar. Betul. Atau misalkan ada yang nggak sesuai dengan perspektif kalian, silahkan juga kalian berkomentar. Kita di sini open kok. Open minded. Open mind. Kita mau bakal baper, Iya. bakal baper. Kita nggak akan mematok biaya ya. Iya dong. Gratis semuanya gitu kan. Kecuali nanti mungkin kalau ada fitur berlangganan, baik. Iya, mungkin kita juga harus ya ngatur dulu, ngatur juga gitu. Ya. Bisa aja kita rekaman dicari Borobudur. Bisa aja. Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Iya, gitu. Oke, teman-teman. Gitu aja, teman-teman. Terima kasih yang sudah menyaksikan atau menonton kita di sini. Yep. Dan juga terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mensubscribe. Iya, waduh, channel ini sepertinya bakal lebih seru kalau engagement juga sama teman-teman. Iya, betul. Komen nggak pernah di hide itu komentar. Iya. Kalau tumpahin di situ gitu. Ya betul. Pokoknya untuk kalian semua, baik yang sudah mensubscribe ataupun yang belum, ya kita berharap kalian itu sehat-sehat selalu. Amin. Rezeki kalian panjang. Amin. Dan selalu ceria dan bahagia di setiap harinya. Betul. Oke, jangan sampai hari kalian itu selalu hari Senin. Aduh. Tapi di sini aku bukan menjudge hari Senin itu sebagai hari yang membosankan. Dan bikin males atau bikin stigma hari yang terburuk dalam seminggu. Enggak. Di sini hari Senin itu adalah hari yang baik, hari pengawalan apa sih namanya tuh? Awal dalam satu minggu gitu ya. Oke, regenerasi lagi. Ya gitu. Jadi tetap semangat dan jangan putus asa. Gitu. Itu. Kalau tidak, kalian di-endorse sama Baygon. Terima kasih ya untuk semuanya. Betul. Dan ya si Tanpa Naskah ini ada juga dalam format audio, teman-teman boleh mampir ke sana di Spotify-nya si Tanpa Naskah. Tentunya dengan pembahasan yang berbeda dengan di channel YouTube ini. Gitu. Jadi kita kasih 2 varian lah buat teman-teman gitu kan. Ya. Kayak ini aja kayak menu makanan lah. Iya, ada variannya gitu. Ada toppingnya lah gitu. Tutup aja deh. Oke, dari saya Rahmat Kenal Pak. Dari saya Wawan Gambreng. Gambreng. Bukan kertas gunting batu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Oke. See you again.